Kenapa? Karena dia sudah tahu siapakah Allah Yosua ataupun nabi-nabi yang lain. Tidak bisa keluar jalur. Maka diberikan pilihan pada bangsa Israel, kau silakan memilih siapa. Dan kemudian seluruh bangsa itu mengaku dan berkata, kami selama-lamanya akan memilih Yahweh Tuhan. Ya, jadi pengakuan secara aklamasi seluruh masyarakat bangsa Israel. Jadi dipimpin oleh Yosua, dan akhirnya dari Yosua itu membawa api ketaatan itu ke seluruh hati jemaat, dan mereka mengaku iya. Ini selalu seperti ini di dalam Alkitab. Selalu ada yang memimpin untuk datang pada Tuhan, taat pada Tuhan, baru semua umatnya ikut. Kalau pemimpinnya ngawur, nah semua umatnya ngawur, gitu ya. Kalau pemimpinnya benar taat, semua umatnya taat. Itu tergantung dari yang mimpin. Kalau kita lihat dari setiap sejarah itu seperti itu. Begitu rajanya ngawur, rakyatnya wah udah rusak, gitu. Ya, jadi ini kebebasan. Nah, kebebasan yang pertama, saudara, kebebasan itu ada keterbatasan. Keterbatasan ada apa? Tidak boleh melewati yang ditentukan Tuhan. Ya, bebas tidak ada. Bebas mau makan ini boleh, bebas, bebas-bebasnya. Tetapi engkau tidak boleh makan buah itu. Ada kebebasan, ada keterbatasan, ada. Jadi waktu diberi batasan itu, nah panah yang biru, saudara, yang biru ini, ya. Nah, panah biru ini ada lingkaran di sini. Tidak boleh tembus ini. Begitu kehendak bebas daripada Adam dan Hawa tembus ke sini, dia langsung jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemampuan dia melakukan kebaikan langsung lumpuh total dan mati roh. Tidak bisa hidup lagi. Jadi dia masuk dalam lingkaran hitam ini, dosa. Ini kalau terlalu cepat, ya, ini mati dia di sini. Nah, selama-lamanya bagaimana? Di sini adalah bebas yang pertama, bebas dalam pilihan untuk menentukan dia menjadi sempurna. Manusia tidak bisa jatuh dalam dosa. Dan kemudian bebas yang kedua, manusia bebas melakukan dosa, menjadi hamba dosa di sini. Jadi manusia sudah tidak bisa lagi melakukan yang dikehendaki Tuhan dan membuat manusia bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi maafkan saya kalau seluruh agama-agama itu berada di sini. Kita bukan menghina agama lain, tapi Alkitab tuliskan ini. Seluruh kesalehan mereka, seluruh puasa mereka, seluruh doa mereka itu berada di sini dan sangat disucikan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, saudara, Tuhan mengekang ini dengan common grace atau anugerah. Kalau Tuhan tidak kekang, mereka langsung dibinasakan. Tuhan kekang ini untuk masa kesabaran Tuhan berikan ini. Nah, waktu mereka di sini dan di sini yang di dalam dosa itu, saudara, tidak mungkin lagi untuk apa? Untuk bisa melakukan kebenaran di sini, tidak bisa. Tidak mungkin. Jadi yang berdosa itu harus menerima Kristus. Baru dia berada di dalam lingkaran yang kuning diperbarui. Nah, waktu dalam lingkaran kuning diperbarui ini, manusia bisa berdosa, masih bisa berdosa, tetapi sudah tidak bisa dibinasakan. Sekali lagi, jadi yang sudah ditebus oleh Tuhan di sini tidak bisa lagi dibinasakan, walaupun dosanya itu masih berlangsung karena dapat dosa. Tidak bisa dibinasakan. Kenapa? Janji Tuhan. Jadi di stage yang ketiga, B yang ketiga adalah hamba kebenaran. Dia bebas melakukan kebenaran. Dia sudah tidak bisa lagi untuk mengingini dosa itu terus menjadi seperti yang dalam kitab ini. Sudah nggak bisa. Maka pergumulan daripada pengalaman rohani sejati ditulis oleh Jonathan Edwards dalam bukunya, itu adalah banyak sekali yang di dalam ini kepalsuan-kepalsuan itu dimasukkan dalam yang kuning. Dan Profesor Edwards, seorang hamba Tuhan yang luar biasa itu, dia memaparkan satu persatu. Saya beri contoh ini ya. Saudara, ritual kita ke gereja, kita melakukan semuanya, saudara ingat Bapak, jika saudara tidak mengerti makna keselamatan, saudara masih tetap di sini, saudara. Seluruh ukuran
di dalam hidup kita, kerohanian. Saudara, kita ukur apanya? Kalau kita ukur seperti dunia ukur, saudara itu di sini nggak pernah masuk ke dunia. Ini yang berat sekali. Maka beberapa hal yang penting yang Tuhan Yesus katakan, baik itu Matius 23, kemunafikan orang Farisi semua itu di sini. Tetapi seolah-olah mereka berada di kuning. Dan itu butuh satu kerohanian yang sangat dalam tinggi untuk bisa memisahkan ini. Maka Tuhan memakai nabi-nabinya di sini untuk memperingatkan di sini. Yang betul-betul secara tajam dia tahu, dia beritahu. Dan biasanya nabi-nabi seperti ini dibenci oleh orang yang di sini. Artinya orang Kristen yang palsu, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, itu tidak suka dengan kekudusan. Saudara, ini sudah polanya seperti tidak ada. Begitu kekudusan Tuhan diterapkan, saudara, yang orang-orang dalam kitab ini itu yang paling menentang. Harusnya kalau dia tidak dalam kitab, dia adalah orang yang di sini, dia pasti sukacita waktu kekudusan itu diterapkan. Hidup yang sungguh-sungguh bernama Allah, mereka betul-betul sukacita dan sangat rendah hati. Tapi kenyataannya kalau kita dalam pelayanan dalam hidup kita, ini sangat menyakitkan mereka. Di situ akhirnya bertempur kerajaan Allah dan kerajaan iblis bertempur di sini. Ya, dalam kehidupan kita itu sulit sekali. Kita harus, ya. Oke, sekarang yang keempat, saudara, yang keempat. Yang ketiga ini, kita sudah tidak akan lagi dibinasakan. Betul, tidak akan dibinasakan. Walaupun kita berbuat dosa. Kenapa? Karena Yesus sudah mati disalibkan bagi kita. Sekarang, nanti, dan selama-lamanya. Ya, perhatikan. Yang keempat ini, saudara, dimurnikan betul-betul seperti emas 24 karat. Dari apa? Dari segala dosa. Jadi di sini sudah tidak mampu berbuat dosa. Tidak ada kebebasan lagi untuk memilih bisa berbuat dosa atau tidak. Sudah tidak ada kebebasan untuk berdosa di sini. Di sini kau diberi kebebasan untuk memilih. Di sini kau hamba dosa. Di sini kau bukan hamba dosa, hamba kebenaran. Dan di sini kau hidup hanya untuk kebenaran. Itu tahapnya. Jadi saudara bisa ngerti ini. Jadi ini tahap tanda petik yang kayak normalnya di sini kita kemudian jatuh dalam dosa. Nah, dari hamba dosa ini saudara ditebus oleh Kristus masuk ke sini. Kemudian hamba kebenaran masuk bebas dalam kebenaran. Nah, saudara kalau terus taat, saudara masuk ke sini nanti di surga. Nah, di surga bersama dengan Kristus sudah tidak ada kemungkinan berbuat dosa sekecil apapun. Ini dinamakan kebebasan yang sesuai dengan kehendak. Ya. Nah, setelah ini arti kebebasan. Ini arti daripada bagaimana kita bisa berbuat luar biasa. Jadi kebenaran yang kita miliki itulah yang terus memperbarui kita. Jadi kalau saya sekarang, aduh Pak, saya lemah Pak, saya terbatas, perasaan saya itu sangat rentan, kemudian jatuh dalam dosa. Saudara, kita bersyukur, kenapa? Yesus mati disalib bagi kita. Kita kembali pada Dia, dosa kita otomatis dibersihkan. Itu namanya pengudusan. Keselamatan kita diberi, pengudusan kita diberi. Dan tidak ada ajaran agama apapun yang menjamin iman seperti ini. Sudah cari agama apapun yang ada. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan yang jadi manusia bagi mereka. Jika ada jalan. Hanya satu jalan yang seperti ini. Siapa? Hanya Tuhan Yesus. Jadi yang membawa kita sempurna ini adalah Tuhan Yesus. Ya, oke, kita istirahat dulu. Nanti kita masuk dalam kebebasan Allah dibandingkan dengan kebebasan manusia. Ya, oke. Coba kita lihat yang sisi sebelah kiri. Yang pertama ada segambar rupa atau segambar serupa dengan Allah. Saya singkat menjadi segambar rupa Allah, gitu ya. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan waktu dalam kitab Kejadian itu segambar rupa dengan Tuhan. Ya, saya tidak menjelaskan detailnya tentang dua kata yang dipakai tentang mewakili Allah dan sebagai pribadi yang memiliki pribadi Tuhan di dalam hidup manusia. Yang kedua, rupa manusia itu hancur dan mereka serupa dengan dunia
atau saya lebih tegaskan, serupa dengan bapak pembohong atau iblis, gitu ya. Nah, Tuhan memberikan belas kasihnya pada manusia dan kemudian mengirimkan Kristus. Ya, mengirimkan Kristus. Nah, wajah yang hitam ini, wajah yang berdosaan ini semua itu menjadi wajahnya Kristus. Jadi sebelum Kristus membawa rupa kita segambar dengan rupa Allah, maka cara satu-satunya adalah anak Allah atau Tuhan kita Yesus Kristus itu menjadi serupa dengan gambar manusia berdosa, yaitu kita semua. Bisa ngerti ya? Jadi rupa gambar kita yang berdosa inilah yang diambil oleh Tuhan, yang dipaku di dasarnya. Maka Yesaya 53 mengatakan gambar rupa itu tidak diingini, karena dia dikatakan yang terkutuk di antara semua yang terkutuk, yang hina di antara semua yang hina. Dan rupa manusia inilah yang dia angkut, yang dia pikul, yang dia tebus, yang dia yaitu tanggung dosanya, yang hitam ini. Jadi baru setelah ini ditanggung dan dikuburkan selama 3 hari dalam maut itu dikubur di dalam kematian Kristus sebagai manusia itu mati. Nah, baru gambar rupa Kristus itu menjadi yang sulung di antara semua orang percaya. Di sini. Jadi istilah itu ada dalam Roma dan Korintus ya. Jadi ini gambar yang sulung. Jadi manusia yang baru bukan diambil dari sini, tapi manusia yang baru adalah manusia di dalam Kristus. Gambar rupa Kristus yang menjadi gambar rupa seluruh manusia yang ditebus di sini. Di sini. Ya, dengan kelahiran baru. Nah, rupa inilah yang akan menjadi rupa kemuliaan. Nah, rupa kemuliaan adalah segambar serupa dengan Allah. Jadi kembali dari sejak ciptaan manusia diciptakan segambar rupa Allah, akhirnya kembali sempurna menjadi gambar rupa Allah lagi di dalam Kristus. Dan itulah tujuan misi seluruh dunia, seluruh gereja, dan apapun pelayanan kita harus mengembalikan gambar rupa Allah ini, termasuk orang Kristen atau orang bukan Kristen, itu harus dibawa ke sini. Gambar rupa Allah. Ya. Jadi kalau kita hubungkan seluruh proses ini dengan kalimat Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kau saling mencintai, cintailah sesamamu karena gambar rupa Allah ini. Jadi kita diminta mencintai musuh kita karena gambar rupa Allah ini. Jadi di sini musuh-musuh kita yang hitam ini harus kita cintai, kita kasihi. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajar bencilah musuhmu, nggak mengajar itu, tapi apa? Kasihilah sesamamu dan kasihilah musuhmu. Di sini. Nah, baru kita menyatukan kesempurnaan di sini. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Segala rupa Kristus yang sempurna di sini itu sudah ada di dalam sini. Cuman masih dalam proses kesempurnaan. Nah, saya beri contoh ya. Kenapa sudah ada? Karena di dalam kisah para rasul ini nyata sekali bahwa mereka hidup bersama dan melakukan semuanya betul-betul seperti saudara di dalam surga. Dan itu yang dicita-citakan oleh aliran sesat, baik itu Mormon, Lia Eden, tahu ya? Nah, itu seperti ini. Itu di sini. Itu di sini. Kalau kita hidup bisa rasul di sini. Nah, kenapa? Bedanya apa? Yang sesat dengan yang tidak. Karena di sini mereka tahu betul-betul yang mereka sembah siapa, yang mereka layani siapa. Jadi ada hal-hal yang sangat penting sekali. Nah, saya akan beritahukan di sini ada keterbatasan. Panah ini tidak bisa nembus dosa ke sini. Begitu nembus ke dosa, maka manusia jatuh dalam dosa. Tidak bisa lagi berbuat kebenaran. Ya, seperti yang ada di sini nanti ya. Tidak ada kebenaran. Di dalam hamba dosa ini, manusia terus putar-putar, tidak ada jalan keluar kecuali Kristus yang menjadi manusia. Bukan hanya dia menjadi manusia, serupa dengan manusia, tetapi kita mengambil rupa kita yang paling hina dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus punya tahapan turun dari surga itu. Yang pertama dia tinggalkan keilahian, kedudukan dan semuanya. Dia turun ke dunia.
maka dia melintasi langit-langit, turun ke hina, lebih rendah dari malaikat, lebih rendah daripada Musa, lebih rendah dari Harun, lebih rendah dari semua. Dia turun. Dan waktu dia turun jadi manusia, dia lebih rendah daripada para bapak gereja, para nabi, para raja. Dan bukan hanya berhenti di manusia, dia turun lagi sampai yang paling hina, yaitu neraka. Nah ini artinya. Jadi sampai ke neraka. Nah, di neraka apa? Wajah orang-orang yang berdosa biadab itu. Dan Yesus mengambil rubah itu. Jadi penderitaan dia, hancur mukanya dia, hancur badannya dia, dan darah dia keluar, itu adalah untuk mengubahkan ini dalam 3 hari. Sengat maut dan seluruh belenggu dosa itu dikalahkan dengan dia mati di kayu salib. Nah dari sini kemudian kita masuk sini. Nah dari sini tidak mungkin lagi kita akan menyalibkan Yesus di sini. Kita tidak mungkin menyalibkan Yesus lagi. Jadi kita diberi kemampuan untuk apa? Sudah lepas dari belenggu dosa, sudah lepas dari kuasa maut. Itu dijamin. Jadi kita nggak mungkin lagi untuk apa? Berbuat dosa seperti yang dulu lagi. Nggak mungkin. Karena dibatasi dengan kasih Kristus yang ada di sini. Dibatasi ya, ada batasnya. Nah, baru nanti keluar di sini kita baru dikatakan bebas betul-betul dari perbuatan dosa sekecil apapun. Jadi di sini masih bisa berbuat dosa, ditebus Tuhan, dikuduskan. Di sini tidak sempurna. Tidak ada lagi pengudusan. Tidak ada lagi yang dinamakan diproses di dalam pembenaran. Di sini. Di sini adalah kesempurnaan. Jadi B4 adalah kita melakukan kebebasan di dalam kemerdekaan kebenaran. Yohanes 8 dan Roma 8. Bebas dalam kebenaran. Itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri dan disambung oleh Rasul Paulus ya di sini. Nah, sekarang kita masuk. Saya tanya sekarang. Jadi manusia bebas di dalam setiap lingkaran kebebasan 1, 2, 3, 4 itu kebebasan di dalam seluruh pembatasan. Jadi orang berdosa tidak bisa bebas untuk berbuat kebenaran, tidak bisa. Dia hamba dosa. Jadi dia bebas hanya dalam dosanya bebas. Nah, saya beri umpama itu adalah ikan, gitu ya. Aduh, saya bosan jadi ikan. Mau jadi ikan yang hidup di padang gurun, boleh nggak? Ya boleh aja ikan. Mau kena gitu kan? Tapi coba dia suruh hidup di padang gurun gimana? Mati. Kalau manusia mengatakan saya ingin bebas lah, nggak mau Tuhan atur, boleh, nggak apa-apa. Itu artinya kita dibinasakan Tuhan. Roma pasal 1, 24, 26, 28 mengatakan dengan jelas. Ini biar manusia jelaskannya. Coba kita lihat. Roma pasal 1 ayat 24. Nah, kata-kata menyerahkan dari Allah itu artinya dosa yang tuntas untuk binasa. Ingat baik-baik, kalau Tuhan sudah mengatakan aku membebaskan engkau, aku menyerahkan engkau dalam dosamu, itu artinya cuma satu jalan. Jalan apa? Kebinasaan. Ya, ini kebinasaan. Perhatikan ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ya, yang 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Termasuk suami semua itu ketidakwajaran. Dan Tuhan serahkan mereka, artinya Tuhan tidak memberikan pengekangan terhadap dosa mereka. Tuhan biarkan. Apa yang terjadi? Itu kebinasaan. Yang ketiga, 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu. Nah, saudara perhatikan. Kabut lagi ada Tuhan. Tuhan bikin repot. Seluruh pengetahuan itu membuang Tuhan. Kita harus tahu, yang orang-orang percaya masih ada. Tapi sebagian besar, baik itu dalam pengetahuan apapun, semua para tokohnya tidak percaya Tuhan dan membuang Tuhan. Jadi teori-teori yang mereka buat, saudara, itu semua adalah membinasakan manusia. Nah, kalau kita ikut mereka, ya ikut binasa, otomatis. Ya, termasuk tadi saya mendengar ada tokoh dari Amerika, tokoh marketing lagi datang, majelis gereja datang sana semua. Untuk apa? Belajar marketing gereja melalui marketing Marlboro, karena dia penasihat Marlboro. Hebat juga ya.
Saudara bayangin, belajar firman Tuhan nggak mau, belajar ke motivator seperti itu mau jadi apa itu? Coba dibawa ke gereja-gereja besar semua seperti itu. Dan banyak gereja-gereja akhirnya beralih dari apa? Dari kesungguhan firman Tuhan akhirnya menjadi entertainment. Saudara, itu bahaya sekali, betul-betul bahaya. Ya ini ya, jadi tidak merasa perlu. Apa yang tidak merasa perlu? Untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka, ya, kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, yang dibinasakan. Jadi saya tanya, mau bebas? Ibu resmi mau bebas? Artinya apa kalau mau bebas? Ya, masuk kebinasaan. Jadi seluruh doktrin tentang kebebasan yang mau melepaskan Tuhan dari seluruh aturan baik hukum pengudusan, keselamatan, saudara, itu sudah dikatakan oleh Bapak Gereja aliran sesat. Sudah dikatakan sesat. Kenapa? Karena otomatis waktu engkau melakukan bebas, berarti engkau tidak mau diatur oleh Tuhan. Artinya tidak bertuhan. Siapa Tuhannya? Dirimu sendiri. Ya. Nah ini yang berat sekali. Dan banyak orang tidak mengerti ini. Ya, oke. Nah sekarang kita belajar kebebasan manusia. Dimanapun kebebasan ada pembatasan dan aturan. Ya, semua di sini. Nah saya tanya sekarang, adakah Tuhan juga bebas dan terbatas? Jawabannya adalah, nah ini. Saudara, saya tanya, bolehkah Tuhan berbuat dosa? Kalau Tuhan bebas, boleh? Bolehkah Tuhan itu melakukan perbuatan